balik lagi sama gue Ferry Beat di Kumpul Komunitas. Tempatnya orang kreatif berkumpul di sini. Ya guys, hari ini gue kedatangan salah satu senior. Dia ini punya banyak banget artis. Dan pastinya, ngarep gak sih lu dijual sama dia? Kayaknya sih gitu ya. Pokoknya ini orang keren. Siapa dia? Kita panggil aja langsung Bang Robert. Yeah, thank you Bang udah datang. Sama-sama, thank you udah diundang. Baik, Mantap jiwa lu nyampe di studio kita deh, gila ya. Gak taunya dia deket sini. Di apartemen sini ya. Tetangga ya. Mas. Ya. Mas, Bang, Kakak, apa aja? Apa aja? Keluar dari mulut lo aja. Ya, Bang Robert. Gua kan kenal lu nih sebagai manajer. Profesi masih sama apa udah ganti nih? Masih ya. Sekarang megang beberapa artis. Sekarang Berapa artis? ini gue lagi ngitung nih. Wah, banyak. Di atas 10. 10. Di atas 10. Wow. Di atas 10. Berarti lu kaya banget ya? Jadi ya gimana? Ya manajer itu kan gue artis siapa aja ya tadi ya? Oke, gue ada The Rain. Ini yang gue pegang pribadi ya. Ya. Yang gue pegang pribadi ada The Rain, Drive, Tata Janeta. Terus yang under kerjasama gue sama Rian bikin lagi perusahaan. Rian Demasif. Rian Demasif, artis manajemen namanya IP Entertainment. Itu ada Maeli, preman terkuat di bumi, bukan kaleng-kaleng. Ya. Jenda, Kinda. saudara lo. Dari Nabi Adam. Terus Rian Demasif sendiri juga. Oke. Terus Rico Simanjuntak, Persija. Oke. Wow, atlet. Iya, atlet. Terus Anggita Oktaviana juga atlet Persija. Terus YouTuber selebgram Apriliano Yuda, Ralia Rules. Terus ada yang baru gabung sama kita, itu namanya Wirang Birawa yang Pramal itu. Wow, keren. Banyak kan? Ke depan Ferry Beat. Enggak. Kita bikin manajemen sendiri. Oke, guys. Nih, banyak banget loh. Gue bingung juga bagi waktunya gimana. Tadi banyak yang sebut sih artis-artis sinetron. Udah enggak apa-apa, lanjut aja. Banyak juga ya, masih banyak lagi. Iya. Seniman yang lain. Lu enggak pernah ada impian itu megang pelukis. Ya semuanya pengen gue, jadi kayak semua divisi kayak pelawak, gue pengen semuanya sih. Wow. Artis-artis lama. Ngebagi waktunya gimana nih? Ya, ngebagi waktunya sih gampang. Kita ada teamwork. Oke. Gitu, ada teamwork. Terus kita benar-benar berbagi tugas. Ya udah ada job desk masing-masing. Kalau di tim yang gue sama Rian ada yang ngebantu gue juga untuk sebagai marketingnya ya, untuk nyari job dan lain-lainnya. Gitu. Gila. Jadi lu bareng sama Rian nih. Ya, terus punya artis banyak, termasuk Jenda ya, tukang teriak-teriak nih kan. Nah, lu kan dulu musisi men ya? Gitaris. Iya. Iya kan? Ala-ala, gitaris ala-ala. Nah, gue pengen tahu sih men, lu akhirnya memutuskan diri lu nggak jadi gitaris, nggak jadi musisi lagi, tanda kutip lu nyari job di ngamen. Terus gue jadi manajer itu kapan? Iya, karena gue pikir musisi itu artis ada masanya, kalau manajer sepanjang masa. Iya. Bener kan? Oke, balik ke tadi ya. Jadi gue kelar dari musisi itu 2001, terus gue kerja ngedesain, terus tiba-tiba teman-teman dari teman-teman dari Drive itu ngajakin gue untuk jadi manajer. Manajerin gue yuk, band gue nih, gue dengerin. Kebetulan gue suka. Nah, nomor satu itu adalah itu. Harus suka dulu sama artisnya. Oke. Harus suka sama materi gitu. Karena kalau kita suka, outputnya kita kerja juga dengan sepenuh hati ya. Kalau kita materinya kayak gini, jadi jualnya kayak malu-malu, males atau gimana. Jadi itu dulu yang disuka adalah si artisnya dulu. Nah, ketika gue dengerin lagu Drive, ini oke nih, gue banget gitu. Jadi gue suka. Tapi gue bilang gue nggak punya pengalaman jadi manajer loh. Sama sekali belum loh. Tapi kan lo udah pernah di industri musik. Iya. Tapi gue belum pernah ya sebagai orang yang di belakang layar itu. Tapi gue coba gitu loh. Gue coba dengan segala kemampuan yang gue bisa. Ya udah, jalan. Kebetulan saat itu untuk band yang belum punya label, kita waktu itu penghasilan tahunannya lumayan tuh, udah puluhan juta tuh waktu itu. Itu diawali gara-gara ini, gue nggak punya background manager kan. Oke, apa
gue harus apa? Berarti fungsinya manajer adalah sebenarnya nyari job buat si band ini hidup. Hidup tuh dalam arti kata ada kegiatan, ada pemasukan. Nah, akhirnya gimana caranya band dengan belum punya nama ini, belum punya label, punya pemasukan. Udah, akhirnya gue dengan segala kemampuan yang gue punya, minim, gue cuma nyari di spanduk-spanduk yang, acara pensi SMA ini, contact person ini, gue hubungin. Band gue mau main. Nawarin aja, band gue mau main. Nah, di saat itu kita masih belum dibayar tentunya. Serius lu? Iya. 2000 berapa bro? Kira-kira? 2005. Jadi lu di coklat berapa tahun? Coklat dari 96. 2001. 5 tahun kerja, 2005 baru megang Drive. Vokalisnya dulu belum Anji. Belum nama band-band apa nyanyi kafe gitu namanya Avan. Cowok cewek? Cowok. Terus dia long trip, nyanyi kafe to kafe, baru kita nyari vokalis, baru nemu Anji ini. Gitu. Oke, itu berarti waktu zaman-zaman lu masih promo di pensi belum Anji? Udah. Oh, udah Anji? Belum, terus Anji juga. Jadi peralihan. Nah, tetap mainnya begitu. Gue main-main di pensi dengan bayaran nasi box. Terus dengan tujuan ya lo repeat order akan ada bayarannya. Oke. Dan berhasil ternyata ada bayarannya begitu. Ya lo mau ngajak main lagi ya udah. Ada bayaran ya, fit transport atau apalah segala macam. Jadi memang ketika kita minta main gratis kan kita harus mempresentasikan artis kita bagus juga mainnya dong. Oke. Nah, karena gue pede sama Drive ini, udah akhirnya gitu. Akhirnya ketika ada IO yang lihat, bagus nih, dipakailah kita dengan satu brand handphone waktu itu keliling Jakarta. Oke. Sama rokok segala macam keliling Jakarta. Gue suka dengan Drive saat itu masih SMP, gue inget banget gue SMP men. Dan itu gue lihat emang di pensi-pensi waktu itu lu main sebelum ke TV, radio dan lain-lain ya. Tadi, nah, lu lagu yang pertama lu jual di Drive, yang pertama kali lu take serius tuh apa? Lagunya pertama kali di album yang pertamanya Drive. Masih inget gak? Jadi Drive ingat lah, kan Drive tuh tak terbalas bersama Bintang waktu itu. Sama Bintang. Kan tuh meledak banget tuh bersama Bintang tuh. Ya kan jualannya paling bagus waktu di RBT ya? Iya, jadi waktu itu single pertama sebenarnya tak terbalas. Kita lagi promo itu di daerah tuh di Jawa, kita lagi tur Jawa tuh. Keliling Jawa. Lagi promonya tak terbalas. Tiba-tiba label kita masukin lagu bersama Bintang ke PH. Ternyata jadi soundtracknya Candy waktu itu. Kita belum selesai promo tak terbalas, Candy-nya naik sinetronnya. Jadi timeline PH sama timeline kita kan nggak sejalan. Tiba-tiba lagunya meledak, makanya orang taunya single pertama itu bersama Bintang. Ya itu maksud gua. Jadi, padahal single pertamanya tak terbalas. Ya tapi kan yang penting laku Bintang. Ya. Itu yang gue setuju. Ketika bersama Bintang naik, akhirnya tak terbalas, akhirnya orang juga jadi tahu. Dari yang nggak tahu jadi tahu. Keren. Jadi kita begitu balik ke Jakarta, orang udah banyak tahu bersama Bintang ternyata. Di TV lagi rame. Dan hoki ya. Hoki. Iya. Jadi hoki memang. Tapi hoki nggak semata-mata hoki, karena kalau nggak ada kerja keras juga nggak ada hoki. Ibaratnya kalau kita nggak bikin lagu itu bagus kan nggak ada hokinya. Iya betul, gue setuju tuh. Keren. Nah, Bang Robert ini kan kelihatan orang gigih, ya kan? Dulu main gini. Itu gigih. Huntu itu. Jadi sekarang udah punya bahasanya portofolio yang banyak, artisnya juga banyak. Ini kan bisa dibilang nih kan keluarga ya. Drive itu gue lihat sih lu deket banget kan. Ya terlepas apapun lah, ada cuan gak ada cuan, kayaknya sih orientasi lu pertama bukan cuan menurut gue ya. Gue kan kenal lu dulu salah satu label besar lah di Sony. Kita meeting bareng waktu itu waktu gue masih kerja di tempatnya Mas Adi Mulyadi. Nah, gue lihat lu memang teman banget, friendly, akhirnya lu menemukan teman-teman yang lain. Nah, oke lah memang bisnis ujungnya ya. Tapi kan yang bisa lama itu gak cuma cuan, duit itu sementara men kalau mindsetnya orang yang cuma cuan. Nah, gue lihat nih, apalagi gue pernah nanya nih sama lu, bener nggak Anji itu lu yang nemuin? Bener nggak? Ini kan gue denger aja deh musisi. Ini Robert lo gitu, termasuk orang yang dekat sama gue. Bener nggak? Lo denger itu ya? Iya. Kok gue baru tahu? Ya jadi waktu itu yang tadi gue bilang Drive itu vokalisnya dulu band cafe, vokalis cafe gitu. Jadi ketika dia long trip, kita kan akhirnya nggak nganggur tuh, nggak ada panggungan, nggak bisa gini nih, kita harus cari vokalis nih sementara. Nah, niatnya dulu sementara, ternyata jadi beneran. Akhirnya kita hunting. Nah, ketika gue
gue itu megang band satu lagi juga namanya Lokomotif. Itu lagi audisi band. Jadi vokalisnya Rio Domara ini diambil sama Erin Gutawa untuk orkestra, proyek orkestra. Nah, datanglah Anji nih audisi untuk Lokomotif. Gue lihat kayak ini nggak cocok buat di band ini. Ini cocoknya kayak buat di Drive nih gitu. Jadi gue nawarin Anji, lu kebetulan band yang ini nggak mau ngambil Anji, nggak cocok. Musiknya bener jomplang banget lah dengan karakter suara yang kayak gitu ya. Musiknya glam rock dan akhirnya nggak masuk. Terus gue bilang, lu mau nggak nih, gue ada band satu lagi, ini kayak cocok sama lu. Waktu itu namanya masih Aji, sorry. Nama aslinya siapa sih? Erdian Aji kan. Erdian Aji. Erdian Aji. Lu mau nggak di band ini? Wah mau, nih gue banget. Ya udah, gue temuin sama anak. Ya udah akhirnya kita latihan. Yang vokalis di Batam lagi long trip, gue digantiin ya. Gue tau rasanya tuh, lu main nih, kan single pertama dia nyanyi kan, ya dong, tak terbalas dia nyanyi kan. Terus lagu kedua belum ada waktu itu, baru ada lagu yang pertama kan, single yang pertama sebelum Anji yang ngisi kan vokalis yang pertama, bener kan? Nah, terus tiba-tiba gue long trip, terus aku digantiin. Itu dia taunya pas kapan? Iya, pas dari orang-orang ngomong, terus denger di sosmed waktu itu lihat. Emang dulu mainnya apa? Udah ada waktu itu, Fraser. Facebook udah ada waktu itu. Udah ada. Instagram juga udah. Max Zuckerberg udah bikin Facebook ya. Cuma waktu itu kaget aja deh. Kok nggak ada yang ngabarin ke gue udah diganti. Ya udahlah. Gitu itu aja. Kan Anji itu kan pernah ikut audisi di Indonesia Idol. Nah itu pas dia audisi yang di tempat lu itu setelah atau sebelum? Audisi mah sebelum. Jadi waktu gue ngajak Anji itu dia lagi jadi dosen bahasa Mandarin di sekolah mana. Serius dia bisa bahasa Mandarin? Dia kan memang kuliah di UI-nya sastra Mandarin. Sastra Cina. Wow, hebat juga itu orangnya. Keren. Jadi waktu itu akhirnya dia berhenti ngedosen, fokus di musik. Gitu. Kayaknya lu deket banget sama Anji ya? Dosen, dia guru. Ya, deket banget lo sama Anji. Deket. Seberapa deket sih sebenarnya? Ya karena kita satu band, ya gue manajerin band itu, otomatis gue harus membangun chemistry sama mereka dong. Semuanya nggak hanya Anji. Ya gue tahu, tapi maksud gue gini. Nah ini gue mau nanya, lu ngebagi kasihnya gimana? Kan lu, misalkan contoh ya, gue artis lu nih. Lu hari ini lagi sama gue, terus lu bisa kayak ngebagi waktu, itu yang gue maksud tadi di awal. Kayak lu punya artis banyak nih, banyak banget. Nah dengan artis-artis yang lain tuh gimana? Ngatur kan pasti beda kan? Ya, kalau awalnya gue megang banyak artis tuh ketika dulu akhirnya Drive berkembang tuh, ibaratnya punya duit. Ya. Kita kembangin yuk bisnisnya ini jadi apa? Oke, kita akhirnya bikin manajemen sendiri, bikin label sendiri juga waktu itu, bukan label kecilan ya. Terus kita ngumpulin artis-artis untuk gabung di manajemen kita selain Drive itu. Jadi kita bikin namanya Green Entertainment. Itu basecamp di mana? Di Ben Hill, di markasnya Drive. Nah, di situ ada namanya, kita ada punya band Friends dulu namanya, terus ada lupa tuh apa, produsernya Budi. Kalau Friends produsernya Adi. Jadi semua player Drive punya nge-produce band, kita labelin gitu. Kita jadi manajemen artis. Terus juga The Rain gabung sama kita. Di situ. Nah, Green Entertainment itu akhirnya berjalan semua. Kita udah punya MC juga saat itu di situ. Namanya Ridokan, dan terus ada band lagi namanya tunggu gue ingat dulu namanya apa ya. Pokoknya itulah, saking banyaknya artis gue paham lah. Terus nah, ketika ini udah berjalan terus ada insiden Anji keluar dari Drive. Anji keluar dari Drive, akhirnya Green Entertainment ini akhirnya udah berjalan karena Drive-nya juga nggak ada aktivitas tuh. Keuangan segala macam berantakan, akhirnya Green Entertainment ini tutup. Drive benar-benar indie waktu itu, akhirnya Drive indie, Green Entertainment tutup, akhirnya tapi The Rain tetap gue pegang. The Rain tetap gue pegang, dan saat itu akhirnya gue megang Lila juga. Lila, akhirnya Lila gabung. Apa sih? Mantan kekasihku. Terus ya udah dari situ akhirnya berjalan. Rini, Wulandari juga gue pegang. Terus Soundwave. Iya. Wow. Jadi Jevin dong. Nah akhirnya temen lo ya. Terus akhirnya dari situ, nah kembali lagi ke bagi waktu ya. Kalau ngebagi waktu ya benar-benar karena gue ini business manager, jadi nggak yang nempel terus ke bandnya. Beda kan itu kalau misalkan keperluan gue tuh memang dealing sama klien. Jadi kalau yang ngurus band
udah ada sendiri namanya personal manager. Iya. Juga road manager yang benar-benar udah nemenin band kemana-mana. Jadi kalau band itu keluar kota, gue nggak ikut. Gue benar-benar di Jakarta. Udah ada yang ngurusin. Gue ngurusin yang lain. Gitu juga siklusnya begitu aja sih. Dengan artis-artis yang lainnya gitu yang gue pegang saat itu. Nah men, gue melihat ini kan industri udah mulai berubah. Iya kan? Yeah. Banyak orang yang sekarang tiba-tiba terkenal. Tiba-tiba punya lagu meledak dari cover. Yeah. Nah lu gimana tuh nanggepin atau menghadapi gitu? Ini kan teknologi yang gak bakal bisa kita batasin ya. Karena semuanya udah. Kalau dulu kita mau denger lagu ya beli kaset. Itu kan. Ya mungkin kalau zamannya gue, waktu zaman-zaman gue kecil beli bajakan. Nah sekarang kan udah di-upload di YouTube, di Spotify atau apa gitu segala macam. Nah lu melihat industri sekarang gimana, Man? Ya, kalau industri sekarang memang berkembang ya, maksudnya berkembang dari analog ke digital. Gue ngeliatnya kalau ada konten kreator yang bikin kayak tadi lo bilang cover, nggak ada masalahnya juga sih. Semua dunia juga melakukan itu gitu, cover. Hanya ada aturan mainnya, itu yang harus perlu ketahui. Aturan mainnya adalah ketika lo mau mengcover sebuah lagu, itu lo harus izin publishingnya. Karena publishing ini yang menaungi semua pencipta lagu itu. Jadi ibaratnya kulun dulu lah gitu. Gue mau cover lagu nih, boleh nggak? Boleh. Tapi ada syaratnya. Nanti syaratnya dikasih tahu sama masing-masing publisher. Nah itu kebijakannya beda-beda. Gitu. Jadi go ahead aja kalau lo mau jadi konten kreator yang nge-cover musik, nggak masalah menurut gue sih itu. Fine-fine aja. Itu kan juga skill. Itu kan talenta mereka gitu, bakatnya mereka. Nggak apa-apa, keluarin aja gitu. Ya gini men, di kumpul komunitas ini gue sebagai founder respect banget men sama orang-orang kayak lu. Dan kita juga pengen ke depan juga bikin tips and trick lagi lah. Video-video kayak gini buat gue penting karena di kumpul komunitas gue menaungi banyak seniman. Ada banyak lah orang-orang yang suka bikin karya. Nah kayaknya sih ke depan ya gue melihat ada ya mungkin titik terang lah dari sekian lama gue gak berkarya. Gue udah bikin 3 lagu di kumpul komunitas nih. Kita tuh tanggal 1 Juni baru ada kumpul komunitas dan Basecamp ini semua ini alat disupport sama Zambra House, alhamdulillah. Jadi ini Basecamp ya sama siapa tahu kan lu kan punya banyak artis, bisa lu ajak ke sini, kita bisa bikin podcast, kita bisa bikin ya ada home studio ya kecil-kecilan teman, tapi alhamdulillah insya Allah kita bikin profesional lah ke depan. Terus juga di sini kita punya banyak banget yang bisa dikerjasamain, mungkin ada venue di bawah nih ya buat gua ya nggak ada kemungkinan ini kita bisa ngobrol-ngobrol lah nanti kita bisa bikin konten bareng. Nah gini men, thank you banget lu udah datang ke sini dan gue berharap sih ke depan kita terus komunikasi sehat terus men, prokes terus dijaga gitu ya. Terus semoga gue bisa kerja bareng sama lu. Udah lama ya kita ketemu di seni musik tuh lama banget ya. Waktu itu 2000 berapa ya? Lama ya, 15 kayaknya. Karena setelah gue meeting sama lu gak lama gue diundang di Sorong di Papua. Habis itu gue ngilang, habis itu gue kerja jalan sendiri. Kayak dapat podcast ini. Gini men, ada nggak yang bisa lu sampein buat musisi-musisi di manapun? Ya maksudnya kasih pesan untuk kondisi saat ini kan ini lagi kayak gini nih. Gimana buat struggle atau ya mungkin biar lebih semangat lah men. Ya sebenarnya himbauan ini bukan hanya buat musisi sih sebenarnya. Tapi oke, kalau mau difokusin buat musisi, intinya adalah di kondisi seperti sekarang kita jangan pernah mati ide, jangan pernah mati gaya. Jadi benar-benar gue ngapain lagi nih ya, plan B-nya apa nih kalau pandemi masih berlanjut. Itu harus ada proses kreatif, plan B-nya. Oke, kalau musik lagi nggak jalan, pertunjukan ditutup, gue harus buat apa nih ya gitu loh. Jadi ya harus putar otak lebih kreatif. Saran gue sih itu aja. Bener-bener gimana caranya ngobrol sama manajemen, kita buat apa nih, apa yang bisa ngasilin duit, dari sisi mana yang kita bisa serang, dari sisi mana yang bisa kita ambil untuk mendapatkan pemasukan. Gitu. Nah buat teman-teman yang mau nanya nih kaitannya dengan dunia publisher, dunia mungkin label musik atau orang-orang yang mau belajar sehebat lu men, bisa nanya di Instagram apa men? Instagram gue Roberto Peter. Roberto Peter. Terus kalau misalkan lu sendiri bikin channel YouTube nggak? Bikin tapi nggak dikelola, cuma bikin aja dulu gitu. Coba tahu di kumpul komunitas kita bisa bikin tips and trick dari Bang Robert karena ilmunya dia banyak nih. Waduh. Jadi dulu gitaris, gua kenal gitaris tuh tiba-tiba jadi manajer artis dan banyak artisnya. Gua harap sih teman-teman bisa banyak belajar dari pesan dia. Yang pasti gue thank you banget lu udah sama-sama, thank you udah diundang. Semoga juga kita bisa ketemu lagi, umur panjang. Sukses terus Zambra House. Amin.
Kumpul Komunitas juga sukses terus. Siap. Drive juga sukses terus. Rock the Ray dan semua artis yang lu pegang. Siap. Thank you so much. Go Very Beat, check out. Wah, keren tuh.